Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kembali lagi bersama kami Lemka Media dalam acara Bincang Santai Lemka Media. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang jiwa kepemimpinan. Untuk para netizen, jangan dipercepat karena video ini saling bersangkutan antara satu sama lainnya agar kalian bisa menjadi pemimpin bagi umat, bangsa, dan juga bagi para anggotanya di dalam komunitas maupun lembaga dan yang lainnya. Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka, setahu kita bersama bahwa semakin hari semakin berkembang, mulai dari pengajarannya, infrastrukturnya, dan bahkan dari segi alumninya. Bahkan sekarang berapa orang Seth yang ke nasional dalam menjadi juri nasional? Yang sekarang masuk ke nasional itu kurang lebih sekitar 85-90%. 85 dari sampai seluruh 90%. provinsi. Masya Allah, luar biasa ya. 85 sampai 90% peserta nasional didominasi oleh alumni Lemka. Dan bahkan hampir berapa persen yang menjuarainya tuh, Sat? Yang menjuarai itu hampir 60%. Hampir 60% menjuarai. Luar biasa sekali kan? Nah, beliau ini merupakan ketua diklat di Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka. Siapa namanya, Sat? Bisa dijelaskan kepada netizen, Sat? Nama saya Hilmi Munawar. Sebenarnya udah pada kenal. Udah pernah kenal, Sat, ya? Udah pada kenal, tapi ya terpaksa saya kenalkan. Mungkin ada Jadi, nama-nama panggilannya gitu, Sat? Ya nama panggilan mah biasa aja gitu. Hilmi biasa aja. Cuman ya saya juga nggak tahu kenapa saya jadi ada duduk di sini sekarang di wawancara ini. Karena Ustaz itu luar biasa, Saat makanya orang-orang yang duduk di sini itu orang-orang yang luar biasa. Oh iya. Iya. Langsung aja nih, Saat, ya. Saya dan netizen ini penasaran. Kenapa Ustadz tuh bisa diamanahkan untuk menjadi ketua diklat? Nah itu juga saya nggak tahu kenapa saya bisa diamanahkan ya. Padahal saya tuh kan nggak bisa apa-apa, nggak ada yang istimewa gitu, nggak ada yang spesial gitu. Gitu, Saat. Masih spesial martabak lagi, Saat, ya. Nah masih spesial martabak ada di antaranya kan, gitu. Ya saya yang jelas saya meyakini ya apapun yang menempel dengan diri saya itu amanat. Itu semuanya dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi mau tidak mau ya kita harus menjalani dengan sungguh-sungguh, karena sebagaimana Rasulullah mengatakan la imana liman la amanatalah. Tidak disebut orang yang beriman orang yang tidak menjalankan amanah. Jadi orang itu sholatnya iya, amal baiknya iya, tapi dia nggak menjalankan amanah, nggak punya tanggung jawab, ya sama aja sebenarnya nggak punya iman gitu. Ini yang ngeri-ngeri sedap tuh di sini. Oh iya. Orang biasanya hanya mikirin ya karena sudah jadi punya jabatan misalkan gitu. Terus dia nanti lupa sama rakyatnya atau dia misalkan pura-pura. Nah, bisa jadi gitu. Nah, tapi dalam hal ini yang namanya amanat itu jelas bakal dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus sungguh-sungguh memberikan pikiran baik lahir ataupun batin. Gitu kira-kira. Luar biasa. Jadi intinya beliau ini menjadi ketua diklat itu karena iman. Nah, jadi kalau mau bertanya silakan bertanya kepada iman. Oke, Sat. Selama Ustadz menjadi ketua diklat nih ya, kan udah berapa lama Ustadz jadi ketua diklat? Ya sampai sekarang sih kebetulan sudah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Otomatis tuh udah banyak banget, Sat, ya. Cerita-cerita ataupun ada keluh kesahnya, Sat, selama diklat berlangsung 10 tahun gitu, Sat. Oh banyak sekali. Kalau keluh kesah tuh banyak sekali, dari mulai gurunya hanya beberapa orang, dari mulai ya segala sesuatu harus kita harus kita hadapi sendiri gitu. Yang lebih mengingat saya itu pertama kali amanah diklat itu datang kepada saya. Iya. Malah saya bengong. Bengongnya tuh kenapa? Loh kok bisa gitu? Loh kok saya gitu? Loh kok saya gitu?
Pertama itu kenapa? Karena nama besar Lemka ini kan nggak sembarangan gitu. Ya. Itulah awal pertama kali di hati saya tidak mau dipublish. Saya mulai sekarang tidak mau dipublish. Orang nggak boleh tahu saya. Yang penting taunya Lemka besar, namanya hebat, orang-orangnya berkualitas, dunia mengakui, baik penduduk bumi dan penduduk langit pun memang betul-betul melihat kepada Lemka gitu. Luar biasa sekali. Sebab setelah diamanahkan diklat itu, saya ingat besoknya itu Ustadz Didin langsung pulang ke Jakarta, dan itulah kebingungan pertama yang saya alami. Apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan begitu diamanahkan diklat, Ustadz Didin pulang ke Jakarta. Itu cara mendidik yang baik ternyata. Kalau istilahnya itu, kalau dalam psikologi itu amigdala itu. Amigdala itu kemampuan seseorang ketika kepepet itu. Misalkan orang itu biasa tidak bisa loncatin pagar yang tingginya 1,5 meter atau 2 meter. Tapi kalau dia dikejar anjing 7 itu saya yakin dia mau nggak mau harus loncat gitu. Dan memang itu setiap orang punya gitu. Cuman masalahnya kita mengasah amigdala itu apa enggak, yaitu urusan pribadi, urusan seseorang. Sama aja orang misalkan dikasih beban, dengan dikasih beban dari kecil sehingga dia jadi orang sukses, jadi orang hebat. Saya yakin, hakul yakin orang-orang yang juara, orang-orang yang jadi pemimpin besar, mereka tuh pasti perih. So kalau tidak perih, mereka tidak mendapatkan pelajaran yang baik dan berarti. Gitu. Sebenarnya kembali lagi ya, ajaran kita sudah menyatakan terlebih dahulu. Al-Qur'an menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Al-Qur'an sudah jauh-jauh hari sudah mengatakan itu. Begitu ada beban, maka kemampuan akan akan diadakan oleh Allah. Memang ada rumus berikutnya, Archimedes ya, EI equal ER, energi aksi sama dengan energi reaksi. Ya kalau ada beban pasti Allah kasih kemampuan. Cuma masalahnya ketika Allah kasih beban, ya orang itu ada yang menyalahgunakan ke jalur negatif, ada yang ke jalur positif sehingga dia jadi tangguh, kira-kira gitu. Yang ke jalur negatif ya mungkin di tengah jalan atau di jalan di depan mungkin dia jadi apa gitu, tapi di jalur yang positif ini insya Allah dituntun terus gitu, karena beratnya seorang pemimpin itu di situ, lahir batin. Bahkan ketika saya harus memutuskan sesuatu keputusan itu, ya kami rasakan, saya sendiri merasakan, ya kita harus minimal setidaknya kita sholat hajat dulu, ya minimal sebelum kita memutuskan sesuatu untuk umat itu, ya kita harus manteng dulu hatinya, yakin kepada yang Maha Kuasa. Ini benar apa enggak gitu, ini salah apa enggak gitu. Kalau sudah kita yakin benar, ya udah putuskan gitu, kira-kira gitu. Verifikasi saja. Verifikasi gitu, tapi lahir batin verifikasinya, kira-kira gitu. Oke. Cukup, Ustaz? Cukup kayaknya. Tadi Ustaz bilang nggak mau dipublikasi nih, tapi kita publikasi di LMK Media nggak masalah nih, Ustaz? Nah, ini kenapa saya mau diwawancara seperti ini. Pertama, ini wawancaranya santai. Yang kedua, masalah dipublikasi ini sudah saatnya. Karena ternyata ada juga beberapa yang zaman sekarang itu publiknya itu, publikasinya itu bagus, tapi aslinya itu tidak ada. Bayangkan aja sama kawan-kawan, silahkan datang ke LMK. Kami terbuka kepada siapapun yang mau berkunjung, siapapun yang mau datang ke sini. Ya kami apa adanya di sini. Kegiatan dari mulai pagi sampai malam, Ya kaligrafi utamanya, tetapi ilmu penunjangnya pun tetap kami ajarkan. Kenapa? Karena hal-hal semacam dari seorang pemimpin yang bertanggung jawab, ada kekhawatiran. Kalau misalkan si A ini nanti jadi orang besar, terus dia kurang beradab, masa dia nggak ngerti ilmu adabnya? Iya betul. Ya kan? Bahkan Imam Al-Asy'ari mengatakan orang berilmu tidak beradab sama dengan tidak berilmu. Coba. Abu Musa Al-Asy'ari itu mengatakan orang berilmu tidak beradab sama dengan tidak berilmu. Jadi dalam menilai orang, para ulama itu sederhana sebenarnya. Ada tiga faktor yang dinilai itu. Yang pertama sholat, yang kedua adab, yang ketiga ilmu. Kalau orang ini berilmu tapi sholat tapi kurang beradab, ini pun nggak baik. Ini juga dia berilmu, ini juga dia beradab,
tapi dia tidak berilmu, ya ini mungkin ya bahasanya apa ya, mungkin soleh tapi bodoh apa gimana gitu. Nah, gitu saja. Seperti yang banyak sekarang. Nah itu kan banyak juga yang kayak gitu kan, sebab kita kan meyakini orang melakukan amal tanpa ilmu itu kan sia-sia, kosong gitu. Nah sekarang orang ini beradab, orang ini berilmu tapi dia tidak sholat, ya keputusannya ini pasti merugikan rakyat, pasti merugikan umat. Oke dia berprestasi, oke dia beradab, tapi ini sholatnya tidak. Mau jadi apa, mau gimana, keputusannya itu pasti kurang tepat gitu. Kenapa? Karena ternyata sholat ini memiliki dimensi yang mempengaruhi jiwa seseorang gitu. Segala aspek ya. Dari segala aspek gitu. Jadi kalau misalkan orang itu, ya misalkan kita tahu ya orang itu tidak sholat misalkan gitu ya, tapi kok dia begini, kok dia begitu, ya boleh jadi itu kalau pembahasannya dalam ilmu tauhid lebih dalam lagi, mungkin juga istidraj, mungkin juga ya itu Allah lagi menguji dan seterusnya lah, kira-kira gitu. Berarti itu termasuk pegangan juga ya, sholat, adab dan ilmu. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu tanpa ilmu itu rasanya garing gitu. Garing itu apa? Ya bagaimana bisa orang memutuskan tanpa ilmu, sementara ini menyangkut orang banyak. Iya. Ya menyangkut orang banyak gitu. Atau misalkan pakai ilmu tapi memutuskan kita nggak tenang. Ada juga yang egois. Ada juga yang egois misalkan gitu. Kan itu kan masalah. Iya betul. Masalah. Jadi apa-apa kita rapatkan, masukan kita dengar gitu. Ya saya senang aja gitu, senang kalau misalkan saya memutuskan itu betul-betul secara batin saya sudah tenang, masukan dari sana sini sudah saya terima, keputusannya A saya ambil gitu, lebih nyaman gitu. Kenapa? Karena memang ternyata itu dampaknya kita bisa dirasakan. Kalau misalkan besok tidak kita rasakan, lihat nanti ke depannya. Itu kerasa banget. Kita bisa lihat, bisa nilai gitu. Baik secara SDM-nya ataupun secara fisiknya gitu. Saya mau memperjelasnya kepada netizen ya. Gimana? Menurut Ustadz, pemimpin itu apa sih, Ustadz? Pemimpin itu yang bisa memimpin diri, satu itu yang jadi pokoknya, yang bisa memimpin diri. Yang kedua, pemimpin itu yang hemat saya, pemimpin itu dia ada andil buat agama. Buat agama atau buat masyarakat gitu. Ya sebenarnya kan agama kita mengajarkan hal-hal yang baik ya. Nah sekarang buat apa artinya seorang pemimpin kalau kita tidak berbuat baik? Iya benar. Kan agama mengajarkan kebaikan, lalu apa artinya kalau pemimpin tidak berbuat baik? Bukan pemimpin dia sebenarnya. Karena pemimpin itu pasti diikuti oleh anggotanya. Mau nggak mau, pemimpin itu ya suri tauladan gitu. Iya betul. Bahkan saya ingat amanatnya almarhum Pak Kiai Haji Zainuddin MZ itu, beliau berpesan kepada pimpinan pondok ini, kepada Pak Didin, Pak Kiai Didin itu, beliau bilang banyak orang bisa memberikan contoh tapi tidak banyak orang bisa menjadi contoh. Iya. Jadi ternyata selama sekian puluh tahun saya di sini tidak pernah saya disuruh. Cukup beliau jadi contoh itu sudah merupakan dakwah bagi kita. Ya utamanya misalkan saya tidak pernah melihat dalam keadaan beliau santai gitu terus misalkan datang waktu sholat misalkan gitu. Beliau tanpa harus ngobrol-ngobrol dengan orang, ngajak-ngajak itu langsung aja. Pakai jas, pakai peci, langsung ke masjid. Ya kan kita juga yang yang ngelihatnya jadi ngikut gitu. Jadi ngikut tuh ya bukan karena ya Allah, saya bilang yang saya pribadi rasakan ya orang sebeliau aja gitu. Tidak berani gitu menyepelekan hal yang besar gitu. Kenapa saya harus menyepelekan hal yang besar kira-kira gitu. Nah itu kan jadi pelajaran langsung ke kitanya, kena gitu. Emang siapa sih saya gitu? Nah gitu, emang kita ini siapa gitu kan, ilmu nggak ada, sok ganteng, iya. terus pura-pura baik gitu. Ini buat apa kan? Ya udah mending kita ikutin orang baik aja biar kita jadi baik kira-kira gitu. Kalau sok baik nanti malah pura-pura baik ya udah pasti jelek kan? Udah pasti. Pura-pura namanya pura-pura iya, pasti jelek. Kalau pura-pura jelek saat udah pasti baik gitu. Kalau pura-pura jelek ya bisa jadi baik. Oh iya gitu ya. Sebab kalau orang-orang ilmu tasawuf, orang-orang ahli tasawuf itu kan sampai
sampai apa namanya, sampai sebenarnya ada juga dalam hadis Nabi itu, dalam Muqtalah Hadis Nabawi nomor 8 itu menyatakan al-ghadul ibadi ilallah man kana thawbahu khairan min amalihi antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Allah paling benci terhadap hambanya yang pakaiannya lebih bagus daripada amalnya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Ya pakaiannya seperti pakaian para nabi gitu. Tapi kelakuannya tuh kelakuan preman lah, kira-kira kelakuan pemaksa gitu. Oh iya. Jadi saya melihat orang-orang LMK ini dari awal saya memang sudah tersepona kira-kira gitu. Karena pakaiannya pakaian preman. Karena gitu, pakaiannya tuh sederhana, masyarakat gitu, pakaian preman lah gitu. Oh, iya. Tapi lihat mereka satu poin aja, lihat mereka menjaga wudhu aja saya udah senang. Saya bukan berarti menafikan atau menjelekkan, tidak, yang lain tidak. Cuman ada pelajaran yang saya dapat gitu. Satu, ilmunya mereka tersembunyi, tapi begitu sudah beraksi kelihatan. Yang kedua, adabnya mereka kelihatan, sekalipun dari sisi pakaiannya mereka tidak terlalu, ya anggaplah misalkan Islami lah gitu. Jadi mereka cukup nutup aurat saja gitu. Zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bi ta'at. Hiasi dirimu seolah-olah mungkin pakaiannya tuh kayak ahli maksiat gitu ya. Wala tuzayyin nafsaka bi ta'at, dan jangan engkau hiasi dirimu seolah-olah pakaiannya ahli taat gitu. Tapi sebenarnya kan suuzon sama orang aja nggak bisa gitu. Menghilangkan itu aja nggak bisa gitu. Malah malu gitu. Ya saya sih sederhana aja, waktunya ini ya begini, waktunya itu ya begitu gitu. Waktunya ke sini ya udah santai aja, pulang ngaji ke sini gitu. Fleksibel kan ya? Fleksibel aja. Siap. Dalam segi pengajaran lagi nih, kembali tantangan terbesar apa yang udah Ustadz hadapi sewaktu Ustadz menjadi ketua diklat dalam proses pengajaran? Dalam proses pengajaran itu sangat menantang sekali. Sangat menantang itu artinya mungkin ketika waktu itu ya pengajar mulai banyak gitu, mulai alhamdulillah gitu Allah berikan gitu beberapa pengajar yang mau berkhidmat kepada pesantren gitu. Saya mulai menemukan beberapa hal yang kesulitan dalam pengajaran itu. Yang pertama itu mereka kan tidak ada background untuk untuk komunikasi dengan santri, dengan murid ya. Jadi di situ memang kita harus ngobrol pelan-pelan dengan para pengajar. Ya nanti kalau bisa kasih arahan dulu ini, kasih arahan dulu itu. Itu kan kalau tidak ada pengajaran, tidak ada pemberitahuan kepada para pengajarnya agak sulit gitu. Nah, sementara mungkin ya pelajarannya sudah dikuasai, tapi tapi cara penyampaiannya kurang baik. Sebenarnya cara penyampaiannya saja yang bikin sulit itu. Cara penyampaian dan teknis, sebenarnya teknisnya gitu. Kalau secara ilmu mungkin ya itu berangsur-angsur sampai sekarang ya alhamdulillah membaik. Bahkan saya juga sampai tidak pernah terpikir, jujur saja saya tidak pernah terpikir sekarang yang ngajar di sini yang kami anggap sebagai pengajar inti itu kan hampir 127 orang. 127 orang tuh putra-putri itu, ustazahnya itu kan bukan main itu. Sementara kalau yang pengajarnya itu yang dengan asistennya itu kan hampir 200-an. Lihat aja di grup pengajar itu kan. Hampir 200-an itu. Dan mereka memang semuanya mengabdi karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang mahal. Betul. Bahkan saya teringat pertanyaan dari Dr. Adnan, dan Dr. Adnan tuh dari Kupu SB dari Brunei Darussalam, dengan siapa namanya itu satu lagi, Dr. Abdul Rahman dari UTM, University of Technology Malaysia. Dia bilang ke saya, Ustadz katanya, di LMK ini pengajarnya ada berapa katanya gitu. Ya saya bilang ada sekian gitu. Hah, katanya dia, kami saja katanya dosen di UTM katanya kan sebanyak itu. Nah lalu dia bilang ke saya, itu bagaimana cara ngatur penggajiannya katanya segala macamnya. Saya bilang itu yang saya tidak pikirkan, bedanya pikiran Bapak dengan saya bilang. Ya mereka itu saya lihat memang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, saya bilang satu. Yang kedua, mereka itu memang mengabdi, saya bilang gitu. Jadi tidak komersil. Jadi yang komersil itu ya nantilah pantulannya gitu. Jadi pantulannya itu udah terbukti banget bagi kawan-kawan yang rajin, yang istiqomah gitu mengajar, dan mereka ada kesempatan untuk ikut
perlombaan, ternyata dari situ. Ada juga yang rajin ikut peraduan, ternyata dari situ. Ada juga yang rajin bikin desain, terus dia dapat project, ternyata dari project juga. Gitu. Ada juga yang ya sekedar bikin kartu nama misalkan gitu. Ternyata itu juga jadi bahan komersil. Gitu, jadi bahan komersil. Nah, hal-hal seperti ini ternyata kan ini di luar dugaan. Iya. Di luar dugaan dan ternyata bisa menghidupi kira-kira gitu. Jadi di LMK juga sih sebenarnya bukan cuma belajar kaligrafi aja, tapi kita juga memberikan bekal industri kreatif saja. Kalau itu ada, udah pasti itu hari Minggu. Jadi namanya kaligrafi terapan. Nah, kaligrafi terapan itu di sini setiap hari Minggu, misalkan kaligrafi ke sablon, ke GRC, ke media, berbagai media lah. Misalkan kaligrafi ke ke bambu, Kaca. gitu, ke kaca, terus ke kayu yang kemarin Kayu, itu ya benar. bisa stropom dan seterusnya lah itu seminggu sekali itu. Ini ngomong-ngomong tentang kepengusahaan Sat, dan juga dengar-dengar dulu tuh Sat pernah jadi pengusaha atau pernah ditawarin jadi pengusaha atau investor, dan juga dengar-dengar Ustaz tuh pernah ditawarin jadi pegawai PNS atau gimana, dan Ustaz nggak terima itu, lebih memilih jadi ketua diklat dan mengabdi di pesantren. Apa alasannya Ustaz? Oh, jadi itu unik juga sih sebenarnya ceritanya tuh gini. Jadi dulu itu saya diundang melatih ke dulu namanya masih Kaltim ya, ke Tarakan ya. Nah, di kota Tarakan itu sekarang menjadi kota persinggahan itu. Udah ramai banget sekarang, teman. Nah, sampai 2011. Dari tahun 2007 itu saya memang ditawarin pegawai negeri dulu. Masih bisa pegawai negeri jalur pemerintah daerah. Waktu itu saya nggak tahu programnya seperti apa, cuman waktu itu saya masih ingat kalau nggak salah wali kotanya tuh Pak Udin Hyanggyo namanya itu. Nah, beliau merintahkan, terus saya mau saya ditawarin, memang langsung ditawarin Mas, ditawarin pegawai negeri, ditawarin mau nggak di sini katanya. Ya saya waktu itu ya saya tidak pernah berpikir saya pengen jadi pegawai negeri gitu, karena pikiran saya bagaimana caranya saya jadi pegawai negeri sementara saya ini nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur tuh gini, maksudnya tuh saya kan ada jiwa seniman gitu ya. Kapan moodnya itu datang, ya di situ saya harus memaksimalkan, melejitkan potensi kan gitu. Kalau jadi pegawai negeri ini bukan masalah buruk dan baik gitu, cuman ini masalahnya jiwa seni dan jiwa PNS itu kan beda. Ya. Mungkin gitu ya. Nah, waktu itu sampai beberapa kali ke situ ditawarin sampai dengan ya kalau bisa katanya kami siapkan di sini dengan rumah dinasnya. Ada kendaraannya mungkin ya kami sanggup juga sediakan itu. Jadi udah luar biasa banget loh Sat. Saya baru ngehnya tuh sekarang. Ternyata untuk mendapatkan hal seperti itu tuh susah gitu, sulit gitu. Tapi saya waktu itu masa bodoh amat gitu, bodoh amat terserah lah, yang penting saya mah enjoy aja hidup gitu. Hidup menclok ke tiap provinsi begini gitu, santai gitu, tapi ya serius gitu. Tidak ada yang ngatur-ngatur harus berangkat jam segini gitu, enggak gitu ya. Cuman ya yang menjadi kewajiban kita ngajar kita, mengajar kaligrafi segala macam ya tetap saya jalani. Karena itu awalnya ya dari prinsip Ustadz itu, jadi apapun kita ya kita tetap jadi murid dan pengajar kaligrafi. Itu sebenarnya sudah ada pointer itu dari dulu, dari Sayyidina Ali sudah ada, bahkan ke ulama kenamaan abad ini itu namanya Syekh Alwi Al-Maliki itu ya, yang dari Mekah. Beliau adalah salah satu otoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan mazil taliban, selamanya kita ini adalah seorang guru, seorang murid. Jadi kalau ada orang yang lebih paham dan mengerti daripada kita tentang ilmu agama, ya kita harus mau gitu dibilang, kira-kira gitu. Untuk target, ada nggak dari segi pengajaran target tertingginya itu mau seperti apa Sat ke depannya? Sederhananya gini, ini tolong harus dijadikan hashtag ya ini nanti ya, jadikan hashtag. Ustadz Didin mengatakan gini kepada saya pertama kali ini dulu, saya masih ingat sampai sekarang. Beliau bilang, saya bangga punya murid yang berprestasi, tapi saya jauh lebih bangga lagi punya murid yang punya santri. Saya bangga punya murid, saya pun terapkan lagi kepada kawan. Saya bangga punya murid yang berprestasi, saya dukung. Beberapa kawan-kawan di sini banyak
Kalau disebutkan terlalu banyak yang juara di tingkat nasional dan di internasional yang saya kenal dari awal itu. Tapi saya lebih bangga lagi ketika punya murid yang punya santri gitu. Kenapa? Karena ternyata ilmu itu abadi. Dan mungkin jasanya tuh disitulah diamalkan. Jadi kita dapat mungkin sedikit pahala itu dari situ. Sebab saya ingat saya pernah diwawancara begini, cuman ya agak santai juga. Karena orang-orang yang kaligrafi ini diam tapi dapat pahala, kira-kira gitu. Diam tapi duitnya banyak, kira-kira gitu. Itu gimana tuh, Sat? Diam tapi duitnya banyak, itu gimana ya? Iya, diam kan, ngerjainnya diam kan? Oh iya juga ya. Ada nggak orang ngerjain kaligrafi sambil teriak-teriak? Salto ya, Sat? Sambil salto misalkan gitu. Ya mungkin ada tapi rasanya susah gitu kita cari kan? Iya betul. Gitu. Rata-rata diam, maksudnya diam tuh ya bisa juga bertapa gitu di rumah dengan penuh keyakinan, ibadah, puasa sambil ngerjain kaligrafi gitu. Bahkan ada yang bilang masyarakat ini orang kok diam aja di rumah tapi uangnya banyak ya? Apa pelihara tuyul atau gimana? Ada aja gitu, Sat? Mungkin dia bukan pelihara tapi ternak ya. Kalau pelihara itu mungkin kalau ternak tuh kan cepat dia prosesnya ya. Oh, iya. Maksudnya. Saya ingat salah satu alumni LMK itu yang dia dapat bonus haji dan umrohnya tuh lebih dari 10 kali. Luar biasa. Bahkan dia cerita sama saya, itu bahkan katanya tetangga saya, katanya saking nggak percayanya, saya nggak tahu mungkin itu iri atau apa gitu ya. Bahkan si sumur tempat air yang masuk ke rumahnya dia itu dikasih tikus mati. Biar orang tuh kalau sudah iri kayak gitu, makanya sifat-sifat jelek, iri, dengki kayak gitu tuh loh, hilangkan semuanya. Itu nggak bakal tersiksa. Bahkan kalau sudah sampai ke hukun, kalau ke apa namanya? Kalau sifat hukud ini di atas iri juga sebenarnya gitu, karena dia ingin menghilangkan nikmat yang ada di orang lain gitu. Nah ini kalau sudah ke hukud sebenarnya Rasulullah angkat tangan, udah laisa minna kata Rasulullah gitu. Nah ini tadi kan Sadidin bilang apa, Sat? Lebih bangga punya murid yang punya santri. Nah, saya bangga punya, kata beliau, saya bangga punya murid yang berprestasi, tapi saya lebih bangga punya murid yang punya santri. Makanya di LMK di sini rata-rata murid-murid dan murid-murid nantinya jadi guru yang berprestasi, dia pun masih mengajar di sini. Karena ada semacam hukum tidak tertulis dan sumpah dari guru kita itu. Oke, Sat, nih ya, ada motivasi untuk para pendengar setia kita, Sat, motivasi singkat dari Ustadz untuk mereka biar lebih berjiwa kepemimpinan, Sat, untuk di anggota keluarganya ataupun di segi lainnya. Sederhana sebenarnya kalau mau punya jiwa pemimpin itu, jangan melihat masa lalu, apalagi menjustifikasi, menghina masa lalu orang. Sebab hujan yang jernih itu dia asalnya adalah awan yang gelap. Hujan yang jernih itu asalnya awan yang gelap. Jadi kita jangan menjustifikasi orang. Yang kita tatap tuh masa depan, optimisme, berbuat baik kepada orang. Maka kita berbuat baik kepada orang, maka dalam diri kita itu timbul kebaikan semua. Energi positif. Kalau kita berbuat buruk kepada orang, itu pasti buruk hatinya itu, buruk badannya juga. Gitu. Maka itu dihilangkan. Oke, sahabat netizen, mungkin cukup sekian acara Bincang Santai bersama LMK Media kali ini. Intinya, untuk mempunyai jiwa kepemimpinan, kita harus berjiwa positif. Kita harus berbuat baik kepada orang lain. Bahkan apa, Sat? Awan hitam, hujan yang jernih berasal dari awan yang hitam. Nah, itu harus diingat terus ya. Jangan kemana-mana, masih banyak lagi bincang-bincang santai bersama tamu-tamu selanjutnya. Tetap di LMK Media.